Bayangkan kamu lahir bukan di awal peradaban, melainkan di reruntuhannya. Kamu membuka mata, dan yang pertama kamu lihat bukan harapan, melainkan daftar panjang krisis yang sudah menumpuk sebelum kamu bisa bicara. Krisis iklim yang membakar pelan-pelan, krisis ekonomi yang sudah diatur dari awal, krisis perumahan yang menjadikan rumah impian sebagai lelucon, krisis mental yang dijual sebagai awareness tapi tak pernah diobati secara struktural, krisis kepercayaan pada segala institusi yang pernah dijanjikan sebagai penyelamat. Boomer tumbuh dengan dongeng, kerja keras, kamu akan sukses. Gen X dan milenial masih sempat mencicipi sisa-sisa ilusi itu, walau sudah pahit. Gen Z, mereka lahir saat ilusi itu sudah runtuh total, dan puing-puingnya menimpa kepala mereka sejak kecil. Ketika orang tua berkata, tetap berpikir positif, semua akan baik-baik saja. Gen Z melihat angka-angka. Harga rumah rata-rata membutuhkan penghasilan tahunan sekitar 1,8 sampai 2 miliar rupiah untuk mampu membelinya, sementara penghasilan rumah tangga rata-rata masih jauh di bawah itu. Usia rata-rata pembeli rumah pertama kali naik menjadi 40 tahun, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Biaya sewa melonjak hampir 30% dalam 4 tahun terakhir, sementara upah pekerja muda tumbuh jauh lebih lambat. Mereka tidak mendengar semangat, mereka mendengar, tolong bohongi dirimu sendiri supaya kami tetap merasa nyaman. Video ini bukan tentang membela atau menyerang Gen Z, melainkan tentang memahami apa yang terjadi pada generasi yang mewarisi dunia yang sedang terbakar dan disuruh untuk tersenyum menghadapinya. Dunia menyebut Gen Z malas, lemah mental, penuh keputusasaan, dan tidak tahan tekanan. Tapi tekanan seperti apa yang mereka hadapi? Diminta kerja keras di ekonomi di mana satu gaji tak lagi cukup untuk hidup normal. Disuruh beli rumah suatu hari nanti di pasar, di mana harga naik jauh lebih cepat daripada gaji. Disuruh kuliah demi masa depan di sistem yang menjual ijazah dengan harga utang puluhan tahun. Jika kamu melihat permainan yang diatur sejak awal, ada dua pilihan. Terus bermain sambil pura-pura punya peluang adil atau berhenti dan bilang, game ini bodoh. Keputusasaan Gen Z sering disalahpahami sebagai sikap pasif. Padahal, banyak dari mereka hanya menolak ikut dalam khayalan generasi tua. Bekerja 40 tahun, beli rumah di pinggiran kota, punya 2 anak, pensiun dengan tenang. Yang secara angka bahkan sudah tidak realistis lagi. Mereka tidak menyerah pada kehidupan. Mereka menyerah pada cerita lama yang sudah tidak cocok dengan dunia yang mereka lihat setiap hari. Generasi ini adalah generasi pertama yang sejak SMP sudah melihat dunia tanpa gelembung. Sebelum sarapan mereka sudah melihat 10 tragedi, perang, bencana, penembakan massal, korupsi, kebakaran hutan, orang kaya makin kaya, atau orang biasa kerja 2 job tetap sesak napas. Sebelum tidur, mereka lihat 100 kehidupan sempurna yang tak akan pernah mereka punya. Tidak heran banyak yang bertanya, buat apa semua ini? Kelebihan informasi, kekurangan kendali. Mereka tahu terlalu banyak tentang hal-hal yang tidak bisa mereka ubah sendirian. Survei global terhadap anak muda 16-25 tahun di berbagai negara menunjukkan 56% setuju bahwa kemanusiaan sudah terkutuk. Hampir separuh merasa perubahan iklim sudah berdampak negatif pada hidup sehari-hari mereka. Itu bukan pesimisme murahan, melainkan apa yang terjadi ketika mata dipaksa terlalu lama menatap kegelapan. Sementara orang dewasa masih memaksa senyum dan bilang, berpikirlah positif. Ada perbedaan antara ilusi dan harapan. Ilusi adalah semua akan baik-baik saja, jangan dipikirkan. Harapan adalah keadaannya kacau, tapi aku tetap memilih melakukan sesuatu. Boomer Gen Z bukan orang yang tidak mau berharap. Mereka hanya tidak mau berharap dengan cara lama. Berharap pada politisi yang recycle janji tiap pemilu, pada korporasi yang greenwashing demi marketing, dan pada sistem pendidikan yang menjual utang sebagai investasi diri. Mereka tahu planet memanas lebih cepat daripada kebijakan berubah. AI dan automation akan hapus pekerjaan sebelum sistem siap. Mental health awareness sering berhenti di slogan dan barang dagangan. Di titik ini, mengatakan semua akan baik-baik saja bukan optimisme, melainkan penolakan realitas. Doomerism mereka adalah bentuk kesehatan intelektual. Jika rumah sedang terbakar, wajar kamu tidak tertarik mendekor cat dinding.
Mengatakan Gen Z menyerah sebenarnya tidak tepat. Mereka bukan berhenti hidup, mereka berhenti percaya pada jalur resmi. Lihat bagaimana mereka merespon. Berhenti bekerja berlebihan dan kerja secukupnya, bukan mengorbankan jiwa demi perusahaan. Memilih remote, freelance, project-based daripada tangga karir tradisional. Lebih tertarik komunitas kecil, saling bantu, usaha kecil, daripada institusi besar yang korup. Bicara terbuka soal depresi, trauma, burnout, sesuatu yang generasi sebelumnya kubur demi citra kuat. Mereka mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk pengeluaran daripada tabungan. Mengurangi jam kerja, terlibat investasi berisiko. Bukan ceroboh, melainkan respon terhadap pasar perumahan yang suram. Banyak yang menunda keputusan besar, pernikahan, anak pindah sampai mampu beli rumah. Yang artinya, mereka menolak menyerahkan hidup ke sistem yang tidak bisa diandalkan. Gen Z tidak merasa bersalah atas perubahan iklim. Mereka tidak membangun infrastruktur karbon intensif, tidak menciptakan kapitalisme yang mengeksternalisasi biaya lingkungan, tidak mengebor tanah adat demi minyak. Mereka tidak bertanggung jawab atas bahaya yang diciptakan generasi sebelumnya, namun merekalah yang harus hidup di dalamnya. Utang kuliah, upah yang mandek, krisis perumahan menjadi penyaring sistemik yang mempercepat kesenjangan antar generasi. Generasi tua mendapat keuntungan dari harga rumah yang relatif murah saat usia produktif. Mereka mengumpulkan kekayaan aset. Gen Z dibebani utang tinggi dan sewa mahal, mencegah mereka membangun aset dasar yang sama. Banyak yang menunda membentuk rumah tangga independen, tinggal dengan orang tua, tren tertinggi sejak Great Depression, menunda pernikahan atau anak karena tidak etis membawa anak ke dunia yang terbakar. Ada jenis menyerah yang destruktif, tapi ada juga jenis menyerah yang merupakan bentuk kedewasaan. Menyerah pada kebutuhan selalu optimis, pada obsesi hidup harus besar, pada keyakinan nilai diri ditentukan gaji dan jabatan. Dengan sarkasme, dark humor, meme doomer, Gen Z sedang melakukan sesuatu yang filosofis, menerima dunia ini absurd dan rusak, menolak berpura-pura tidak. Banyak yang mengadopsi nihilisme iklim sebagai pelindung, melepaskan emosi dari bencana agar tidak hancur dalam kecemasan eksistensial. Tapi di balik itu, ada pergeseran diam-diam. Dari optimisme plastik menuju realisme radikal. Realisme radikal adalah ketika kamu berhenti berharap dunia berubah demi kenyamananmu, dan mulai menerima bahwa dunia bisa tetap kacau, sementara kamu tetap memilih menjadi manusia yang tidak menambah kekacauan. Siapa yang kusayangi, apa yang kulakukan dengan waktu, dan apa yang tidak akan kukompromikan. Pada akhirnya, mungkin kalimat Gen Z menyerah sebelum mereka mulai perlu diperbaiki. Mereka tidak menyerah pada hidup. Mereka menyerah pada dongeng-dongeng yang sudah tidak cocok dengan dunia yang mereka lihat di depan mata. Mungkin kalimat paling jujur yang mewakili Gen Z adalah ini. Aku tidak percaya dunia ini akan jadi tempat yang adil. Tapi aku masih di sini. Keputusasaan mereka bukan akhir cerita. Itu hanya bab pertama. Bab di mana ilusi lama dibakar habis. Karena hanya setelah ilusi mati, harapan yang lebih jujur bisa lahir. Bukan harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja, melainkan harapan bahwa di tengah kekacauan, aku masih bisa mencintai, tertawa, peduli, dan tidak ikut berbohong. Krisis biaya hidup bukan sekadar inflasi sementara. Ini ketidakseimbangan struktural yang secara tidak proporsional menghancurkan generasi muda. Gen Z tampak seperti generasi yang menyerah sebelum mulai. Tapi mungkin mereka hanya generasi pertama yang menolak hidup di dalam kebohongan kolektif. Dan di dunia yang dibangun di atas penyangkalan, kadang orang-orang paling putus asa justru satu-satunya yang masih benar-benar waras.